Salam sejahtera, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur di mana pada saat ini kita bersama-sama dapat beribadah keluarga. Walaupun tidak bisa saling bertatap muka karena situasi dan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, kita mau tetap percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Kejadian 41 ayat 25. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Hingga pada saat ini kami dapat beribadah keluarga. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan firman, merenungkan firman-Mu, serta mampukanlah kami melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat adalah melihat tanda akan masa depan. Siapakah di antara kita yang mengetahui secara pasti tentang masa depan? Apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu secara pasti. Masa depan adalah misteri. Benar sekali Bapak Ibu. Tidak ada yang mengetahui bahwa di tahun 2020 awal akan terjadi pandemi. Berapa lama pandemi itu terjadi pun tidak ada yang mengetahui dan memahaminya. Bapak Ibu, begitupun hari lepas hari ke depan kehidupan kita masing-masing tidak ada yang tahu. Itulah kita membutuhkan kepekaan serta hikmat Tuhan di dalam menjalani hari lepas hari kehidupan dan juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita pada hari ini memberikan kita suatu pemahaman agar kita mengerti dan mengetahui cara dan rencana Tuhan untuk masa depan kita. Firman Tuhan malam hari ini perihal mimpi Raja Firaun yang tidak dipahami artinya oleh Raja Firaun dan juga para ahli di negeri itu. Dalam kegalauan Raja tidak memahami mimpinya, sang juru minuman memberi kesaksian bahwa ada seorang muda Ibrani bernama Yusuf yang sedang dalam penjara pernah mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Lalu sang raja memerintahkan juru minuman memanggil Yusuf untuk menghadapnya. Yusuf datang menghadap raja, lalu raja pun menceritakan mimpi yang dialaminya. Di mimpi yang pertama, ia berdiri di tepi sungai Nil dan melihat 7 ekor lembu, gemuk dan indah bentuknya di tepi sungai itu. Kemudian muncul 7 ekor lembu yang sangat kurus badannya dan buruk bentuknya. Lembu yang kurus dan buruk memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Setelah ditelan, lembu-lembu kurus dan buruk rupanya itu tidak berubah. Badannya tetap seperti semula. Firaun terbangun karena mimpinya itu. Lalu ia tertidur lagi dan bermimpi untuk kedua kalinya.
Dalam mimpi yang kedua, ia melihat satu tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan baik rupanya. Tetapi kemudian tumbuh juga satu tangkai dengan 7 bulir yang kering dan kurus serta layu oleh angin timur. 7 bulir yang kering dan kurus itu memakan 7 bulir yang berisi. Setelah mendengar mimpi sang raja, Yusuf menjelaskan bahwa bukan sekali-kali aku yang dapat mengartikan, tetapi hanya Allah yang dapat memberitakan kesejahteraan tuanku Firaun. Yusuf katakan arti dari kedua mimpi itu sama, bahwa Allah ingin menyampaikan pesan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya melalui kedua mimpi yang dialami oleh Firaun. Bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Sebaiknya raja mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana, serta mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, agar dapat mengatur pada saat kelimpahan dan menyimpannya 1/5 untuk menjadi persediaan pada masa kelaparan, sehingga negeri ini tidak menjadi binasa karena kelaparan itu. Disinilah kita melihat dan belajar bahwa ada 3 hal penting untuk kita mengetahui rencana Tuhan untuk masa depan kita. Yang pertama, butuh kepekaan dalam hidup yang kita jalani. Yang berikutnya atau yang kedua, Tuhan dapat menggunakan apapun dan siapapun untuk menyatakan rencana masa depannya bagi umat yang dikasihinya. Tuhan menggunakan mimpi buat Firaun. Bukan berarti semua mimpi berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk menjelaskan arti mimpi tersebut kepada Firaun. Di sini dapat dikatakan Tuhan berkuasa atas apapun untuk menyatakan rencana masa depannya. Yang ketiga ataupun yang terutama adalah kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dan intim bersama Tuhan memiliki peran yang sangat penting, sehingga kita dapat memahami maksud serta kehendak Tuhan. Kita diberi kepekaan serta hikmat oleh Tuhan di dalam memahami rencana untuk masa depan kehidupan kita umatnya. Bapak Ibu, kita harus senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan secara rutin, secara konsisten, secara baik, dan senantiasa kita harus mengandalkan Tuhan, berharap, berserah, dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh sukacita. Kita dapat berdoa, kita dapat mengerti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita bersama keluarga yang kita kasihi. Ada pelajaran penting sebagai dampak dari Yusuf yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga bukan hanya ia dapat mengartikan mimpi itu, ia pun dapat memberikan solusi untuk raja mengangkat seseorang yang berakal budi dan bijaksana untuk menolong pada masa-masa ke depan, sehingga bangsa itu tidak binasa ataupun hancur. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semua di dalam menghadapi situasi kondisi pandemi yang entah sampai kapan terjadi. Kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah masa pandemi. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan timbul, sehingga memunculkan kebingungan, memunculkan rasa was-was akan masa depan kita masing-masing. Bapak Ibu, karena itu kita perlu sekali memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Kita harus mengembangkan kepekaan juga di dalam kita menjalani hari lepas hari kehidupan kita. Kepekaan itu bisa didapat
hikmat Tuhan bisa didapat dengan kita terus mengandalkan Tuhan, dengan kita terus memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari lepas hari kehidupan kita dengan tenang, dengan tetap mengandalkan Tuhan, berharap dan berseru kepadanya. Kita pun dapat memiliki sikap yang tepat untuk menyikapi tiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menaati akan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu dibuat juga untuk menjaga kita masing-masing dari hal-hal yang buruk yang dapat menyerang kita. Taatilah protokol kesehatan. Untuk yang sedang dalam kelemahan tubuh dan di dalam berbagai pencobaan, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Ialah penolong kita yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita pun harus bersyukur. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan punya cara. Ia punya cara yang indah di dalam kehidupan kita. Ia memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Segala hal yang Tuhan buat baik adanya untuk kehidupan kita. Yakin dan percayalah, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Marilah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan semakin dekat dan erat bersamanya. Tuhan menolong kita semua melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap senantiasa mengucap syukur, mengandalkan Tuhan, berserah dan percaya. Tangan kasih-Nya tak kurang panjang untuk senantiasa menuntun, menopang, dan memberkati kehidupan kita, umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian bersama keluarga. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya
Doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.